Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya SHF semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kembali lagi kita di SHF Channel. Hari ini saya mau review tanaman pekarangan, jenis tanaman-tanaman sayur yang ada di belakang saya ini. Jadi buat saudara-saudara semua Baraya SHF bisa tonton video ini dan bisa lihat apa saja yang kita buat. Oke, ikuti videonya dan bisa dilihat ada jenis tanaman apa aja yang kita budidayakan sebagai contoh untuk edukasi buat teman-teman semua, buat semuanya lah. Pokoknya kita belajar bersama di sini. Oke, kita lihat videonya. Gaskeun. Kita punya tanaman daun bawang nih, atau bawang daun. Kita tanam juga bawang daun ini di polybag seperti ini gini. Kalau ini teman-teman semua, Baraya SHF ini tanaman bawang merah. Kita menanam bawang merah di polybag seperti ini nih. Bisa teman-teman semua lihat sistem pengakarannya juga sangat bagus, dikarenakan ini pupuknya nutrisinya tercukupi gitu. Sangat subur sekali kan teman-teman semua. Ini bawang merah ya. Nah, lalu di sini kita punya juga tanaman terong nih, Baraya SHF semua. Kita menanam terong di polybag seperti ini. Nah, kalau ini teman-teman semua Baraya SHF ini tanaman cabai rawit, atau orang Sunda bilang ini cengek ya. Kita tanam di polybag juga seperti ini. Kalau ini kita menanam tanaman tomat. Nah, tanaman tomat kita tanam juga di polybag seperti ini. Ini tanaman tomat. Buat teman-teman semua, nah kalau ini kan tuh, ini polybag harus beli. Kalau yang seperti ini, kalau tidak punya media untuk tanaman-tanaman tadi yang seperti saya lihatkan ataupun tanaman lainnya, kalau nggak punya yang seperti ini, teman-teman semua itu gampang. Kita manfaatkan limbah seperti ini nih. Ini bekas kemasan kopi, bekas kemasan kopi kita gunakan untuk polybag seperti ini. Kita tinggal bolongin seperti ini nih, bolongin ini untuk keluar air, karena air kalau tidak dibolongin seperti ini kan istilahnya mengendap di sini, tapi kalau ada bolongnya bisa keluar langsung gitu kan. Ini bisa dimanfaatkan dengan baik, pengganti dari polybag yang seperti ini yang digunakan. Kalau ini kan beli. Kalau menggunakan polybag seperti ini jauh lebih murah, tinggal maunya aja kita untuk mengolah sampah tadi digunakan untuk polybag. Kita lihat hasilnya nih, lihat. Nah, ini juga bekas dari kemasan kopi tuh, salah satunya. Pokoknya yang jenis plastik yang seukuran dengan polybag tadi, 30 kali 15 cm, itu bisa juga digunakan untuk seperti ini nih. Tanamannya nggak beda, ini sama aja tuh, pertumbuhannya bagus. Kita mengolah sampah plastik menjadikan polybag seperti ini, itu kan sangat bagus untuk lingkungan gitu, karena sampah plastik ini sekitar 100 tahun kan baru bisa terurai. Tapi kalau kita gunakan, kita manfaatkan untuk polybag seperti ini, pertama kita mengurangi biaya untuk membeli polybag, yang kedua nilai guna dari sampah plastik itu sendiri bisa kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, salah satunya untuk polybag seperti ini. Itu teman-teman semua Baraya SHF. Jadi jangan istilahnya terpaku ke bahan polybag yang hitam-hitam seperti ini yang harus beli gitu. Yang gratisan pun masih banyak sebetulnya. Pakai karung-karung kecil juga nggak masalah. Seperti itu saudara-saudara semua Baraya SHF. Nah, itu tadi kan sudah direview, ada tanamannya baru segitu jenis tanamannya. Ada beberapa jenis tanaman yang kita gunakan. Ini kita sebut dengan tanaman pekarangan. Jadi untuk ibu-ibu ya ataupun para pemuda-pemudi yang ingin
mengurangi biaya gitu kan, seperti halnya mungkin kita selalu membutuhkan cabai tiap hari, tomat ataupun sayuran-sayuran yang lainnya yang dibutuhkan kita setiap hari, itu bisa ditanam di pekarangan Baraya SHF semua. Jadi tidak usah selalu mengandalkan membeli ke pasar gitu. Sementara kita bisa menanamnya di pekarangan rumah kita sendiri. Selain daripada istilahnya ini dijadikan tanaman pekarangan yang kita manfaatkan, ini juga bisa dijadikan sebagai taman gitu, taman yang lebih bermanfaat. Jadi ketika kita membutuhkan apapun untuk sayur untuk diolah dijadikan makanan, itu bisa kita gunakan gitu loh. Bisa kita katakan adalah ini warung hidup. Jadi kita bukan beli keluar gitu, tapi kita tinggal buka pintu keluar rumah, ada beberapa tanaman yang bisa kita manfaatkan setiap harinya. Kalau kita membeli tomat, cabai setiap hari itu misalkan kisarannya Rp5.000 untuk kebutuhan dapur untuk 3 kali makan, misalkan Rp5.000. Berarti kan kalau dihitung sebulan itu udah 5.000 dikali 3 udah 150.000 per bulan gitu kan. Itu kan bisa digunakan untuk kuota misalkan kan buat teman-teman semua. Bisa digunakan untuk hal lain lah gitu. Jadi memotong biaya kehidupan kita sehari-hari kalau kita mau menanam seperti ini. Menanamnya pun nggak susah-susah gitu. Kita cukup menyiapkan polybag ataupun media lainnya yang bisa kita gunakan seperti plastik tadi. Kita siapkan pupuk kandang dari kotoran ayam ataupun dari kotoran domba, itu silahkan dikomposkan terlebih dahulu untuk memperbaiki kualitas dari pupuk itu sendiri. Terus siapkan tanah, atau enggak kalau saya di sini menggunakan bekas maggot untuk tambahan medianya. Bekas maggot itu kan, media bekas maggot itu masih mengandung nutrisi untuk tanaman sangat luar biasa. Terus ditambah lagi kita pakai pupuk cair. Pupuk cairnya kita nggak aneh-aneh, kita nggak beli, kita menggunakan urin dari kelinci yang terfermentasi. Itu kan bagus untuk meningkatkan pertumbuhan dari tanamannya. Terus kita juga kan pelihara nih, di sini ada pelihara ikan lele. Si airnya itu jangan dibuang teman-teman semua. Baraya SHF itu masih mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi, yang bagus gitu kan. Unsur nitrogen ini kan dibutuhkan oleh tanaman untuk proses pembentukan jati hijau daunnya, terutama sayuran-sayuran seperti ini kan. Itu membantu proses fotosintesis dari tanaman itu sendiri. Jadi unsur nitrogennya bisa kita manfaatkan. Seandainya istilahnya kita mau menyiram tanaman, kita siram aja dengan dari limbah lele itu, oke? Nah, jadi manfaatnya selain daripada kita bisa memanfaatkan tanaman pekarangan ini untuk kebutuhan kita sehari-hari, bisa juga kan ini untuk mempercantik halaman rumah teman-teman semua, Baraya SHF semua. Terus juga kita bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita untuk dijadikan hal-hal yang lebih bernilai guna gitu, seperti halnya dari sampah plastik. Terus tanaman-tanaman ini juga membutuhkan unsur haranya dari limbah-limbah dari ternak gitu kan. Itu kan bisa digunakan dengan baik dan tidak harus membeli gitu. Jadi bisa diikuti oleh teman-teman semua seperti ini, memelihara atau membudidayakan tanaman-tanaman di pekarangan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Minimal kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, tidak usah membeli ke pasar gitu. Maksimalnya bisa kita manajemen untuk dijadikan bisnis gitu untuk teman-teman semua. Di masa pandemi seperti ini kita tahu bahwasannya ekonomi itu sedang krisis, sedang sulit lah intinya. Kita bisa memotong biaya-biaya untuk keseharian kita pun itu udah syukur gitu kan, udah bagus. Jadi jangan pernah berhenti berkarya, apalagi kita mempertahankan ketahanan pangan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi dengan karya teman-teman semua di sekitar rumah yang mungkin saja terlihatnya hal-hal sederhana, itu bisa bernilai guna dan bisa memangkas biaya untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan di masa pandemi seperti ini bukan alasan kita untuk bermalas-malasan ataupun pasrah diri gitu kan. Nah, di kampung-kampung mau di kota ini bisa diterapkan di pekarangan rumah teman-teman semua. Jadi selain menjaga kesehatan, kita juga menjaga sistem imun kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang bisa kita istilahnya produksi sendiri gitu. Tidak usah membeli kemana-mana, tidak usah mengandalkan orang lain, kita bisa berkarya dengan karya kita sendiri. Oke,
Itu mungkin contoh integritas antara peternakan dan pertanian yang diterapkan oleh Sinar Harapan Farm. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dijalankan oleh teman-teman semua, Baraya SAF semua di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan terus berkarya. Jangan pernah malu untuk jadi pemuda tani ataupun pemuda ternak yang bisa menghasilkan pangan dan menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Salam ternak, salam cinta dari ujung kandang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.